سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون. Al-Mahdi itu tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Kita akan menyaksikan kehancuran ekonomi dunia global yang paling mengerikan, dan ini akan menyebabkan terjadinya banyak kekisruhan, kekacauan, pertumpahan darah dan tumbangnya negara-negara, serta banyak darah yang tak bisa lagi diselamatkan. Yang kedua, kita akan menyaksikan perang-perang besar, perang-perang yang akan mematikan hanya demi perebutan emas, hanya demi perebutan kawasan, hanya demi pertahanan perbatasan dan sebagainya. Perang-perang dahsyat. Yang ketiga yang akan kita saksikan adalah gunung meletus di mana-mana, gempa-gempa dahsyat khususnya di Arab Saudi. Apabila bapak-bapak sudah menyaksikan gempa-gempa di Arab Saudi, maka itu pertanda bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang aman lagi kecuali Palestina. Yang mampu bertahan pada masa itu hanyalah orang-orang beriman di Indonesia, yang beriman, yang kuat-kuat imannya, yang banyak-banyak amal solehnya. Allah jaga dia. Kalaupun terjadi kepadanya, maka dia akan Allah kuatkan, Allah akan lindungi. Kalaupun dia mati, Allah syahidkan dia, insya Allah. Jadi syaratnya pada masa ini adalah bersabarlah kamu, bersabarlah kita dalam sholat, bersabarlah kita dalam berdoa, bersabarlah kita dalam pertahankan iman kita, akidah kita, bersabarlah kita menjadi muslim kafah. Apapun ejekan, apapun cemeahan, apapun saja dikatakan orang pada kita, isbiru, kamu harus bersabar pada masa itu. Dan pada masa-masa genting, kata Nabi, kelaparan di mana-mana, makan minum orang beriman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara gantinya gimana? Berkat iman, amal soleh yang banyak. Hanya dengan zikir, orang-orang ini Allah izinkan bisa kenyang perutnya. Ini aneh, Pak. Kalau sekarang nggak bisa dibuat begitu. Saatnya nanti, sekarang nggak bisa dibuat. Bapak nggak kerja, bilang sama istri, jangan minta abang kerja ya, kita zikir saja di rumah untuk kenyang, mati insya Allah. Bukan sekarang saatnya itu. Nanti kalau Bapak sudah menyaksikan gempa-gempa di Arab Saudi, kalau Bapak sudah menyaksikan pertumpahan darah antar saudara, perebutan kekuasaan di Arab Saudi, maka bersamaan dengan gempa-gempa fix sudah bahwa itulah dia puncak dari segala keburukan yang terjadi di muka bumi. Tapi ingat, ternyata itu pula syarat untuk hadirnya fa inna ma'al usri yusra. Syarat hadirnya sang yusra itu adalah ketika seluruh permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi kenyamanan, ketenangan, seluruh manusia ketakutan, kelaparan, seluruh manusia dalam keadaan kegalauan, putus asa, semua pemandangan yang disaksikan, yang didengar, yang dirasakan ada pada puncak terburuknya. Justru kabar baik terjadi ketika itu. Apa yang terjadi? Allah hadirkan satu-satunya figur dari keturunan kandung Nabi Muhammad, ya, dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Bunda Fatimah Az-Zahra, akan hadir di tengah-tengah suasana, di puncak-puncak kegalauan tadi, di puncak-puncak kepanikan, ketakutan, keputusasaan, muncullah beliau. Terdengar oleh kita berita bahwa beliau telah dibaiat di depan Ka'bah. Itu dia awal daripada selesainya semuanya. Tapi saat itu kita tidak punya pilihan kecuali bergabung dengannya. Siapa yang tidak mau bergabung dengannya, maka murtadlah dia. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad nanti, kata Rasulullah, akan murtad ketika mereka mendengar sosok itu telah muncul dan dibaiat di depan Ka'bah, dan dia tidak mau berbaiat, dia tidak mau bergabung dengannya, dia tidak mau berada di bawah panduannya, di bawah kepemimpinannya. Maka orang-orang itu murtad, dan yang murtad itu seluruhnya adalah kaum munafikin, kaum fasikin, mujrimin, zalimin. Yang lain insyaallah ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, apakah benar sosok ini yang menyebut yusra itu? Jawabannya iya. Kalau bahasa orang Padang, beliau menjadi figur sitawasi dingin. Nah, ada orang Padang sini ngerti nih bahasa sitawasi dingin itu apa?
menjadi penawar dalam hari-hari fitnah, menjadi penyejuk bumi ini ketika bumi dalam keadaan puncak bencana. Beliaulah yang nanti akan memadamkan semua fitnah itu, baik fitnah yang ditimbulkan oleh manusia dalam bentuk perang demi perang, pembantaian demi pembantaian. Beliaulah yang memadamkan semua peperangan yang ada. Tapi bila memadamkannya juga dengan perang, hanya saja perang yang bermartabat, perang yang mempunyai wibawa, perang yang memiliki rambu-rambu yang sangat tinggi sesuai dengan syariat Islam. Beliaulah yang akan mengantarkan semua kehidupan yang dalam keadaan hitam menuju terang benderang. Maka kata Rasulullah, yamla'ul arda adlan wa qista. Kehadirannya nanti akan menjadikan kalian semua yang ada di muka bumi, sebelumnya diisi dengan kezaliman di mana-mana, kesewenang-wenangan, kejahatan di mana-mana, hadirnya beliau akan menyebabkan bumi dipenuhi dengan keadilan seadil-adilnya. Kalian akan merasakan hidup bagaikan dalam surga dunia. Masya Allah. Jadi kapan sosok ini akan muncul? Jawabannya apa? Ketika kita sedang berada di puncak-puncak kepanikan, ketakutan, kegalauan, kesedihan, dan bahkan keputusasaan. Orang beriman dia tidak akan putus asa, dia optimis, dia tetap bergantung dan berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang imannya setengah-setengah, inilah orang yang akan dengan sangat mudah untuk menggadaikan akidahnya demi makanan, demi jabatan, demi setumpuk beras, maka dia akan campakkan imannya. Yang penting dia bisa bertahan hidup, bahkan dia akan bunuh kesana kemari demi dapat melanjutkan hidup. Saudara-saudaraku, sosok ini digelari oleh Rasulullah, disebut oleh para alim ulama, para sahabat dengan sebutan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Awas, Syiah juga mengklaim akan muncul Imam Mahdi, tapi dari puak mereka. Menurut Syiah, Imam Mahdi versi mereka adalah dari Husain bin Ali. Tapi Rasulullah SAW berkata, cucuku ini, sambil beliau menggendong cucunya, cucuku ini nanti yang kelak dari keturunannya kelak di akhir zaman akan membawa ketenangan dan kedamaian, keadilan di muka bumi. Ali bin Abi Thalib membawa putranya ini, Hasan bin Ali, dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Anakku ini dari garis keturunannya di akhir zaman akan muncul nanti seorang pemimpin besar yang namanya mirip dengan nama Nabi kalian, itu Nabi Muhammad SAW, dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi kalian, yaitu Abdullah. Rasulullah berkata, yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia benar-benar mirip dengan saya akhlaknya. Wala yushbihuni fil khalqi, tapi dia tidak serupa dengan saya dalam bentuk. Akhlaknya benar-benar mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bentuk fisiknya, wajahnya enggak mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan angkat dia menjadi Imam Al-Mahdi di usia 40 tahun, sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul juga di usia 40 tahun. Saudara-saudaraku, Al-Mahdi ini kemunculannya adalah pasca Dukhan. Langsung setelah Dukhan, Al-Mahdi akan langsung ditemukan dan dibaiat oleh para ulama yang sudah berkumpul di Mekah tanpa ada perjanjian mereka untuk berkumpul, tapi melihat tanda-tanda yang nyata, akhirnya mereka mencari mana sosok yang datang ke Mekah. Karena tanda-tanda yang nyata itu apa? Tanda-tanda yang nyata adalah terjadinya kota Al-Baida tenggelam. Kota Al-Baida itu dimasuki oleh 300 pasukan berjalan kaki dari Damaskus. Pasukan itu dikirim oleh Sufyani. Laki-laki yang dikejar sudah masuk Mekah, yang mengejar masuk Al-Baida. Kota Al-Baida ini perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Pasukan yang mengejar itu ingin membunuhnya, karena ciri-ciri bahwa dia sebagai Al-Mahdi itu sudah lengkap. Lalu mereka ingin mencarinya untuk dibunuh. Ternyata yang dicari, yaitu calon Al-Mahdi ini, sudah lari dengan ulama-ulama setia yang bersamanya, lari ke Mekah. Sesampainya mereka di Al-Baida yang mengejar ini, Allah gempakan Al-Baida, terbelahlah Al-Baida, rumah-rumah, gedung-gedung, toko-toko, pasar, orang-orang yang hidup di kota Al-Baida itu, dan pasukan yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi.
Cuma satu yang Allah sisakan hidup. Satu itulah yang mengabarkan kepada dunia, kami tenggelam di Al-Baida, kami tenggelam di Al-Baida. Nah, ulama-ulama yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia yang tidak ada janji mereka untuk berkumpul di Mekah, mendengar berita yang benar-benar terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka laki-laki yang mereka nanti sebagai pemimpin terakhir yaitu Al-Mahdi sudah masuk Mekah. Maka para ulama ini pun segera mencari mana laki-laki tersebut, dan ditemukan laki-laki itu sedang tawaf. Diperhatikan baik-baik, fisiknya disesuaikan dengan hadis Nabi. Dari rambutnya, alisnya, hidungnya, bibirnya, warna kulitnya, gimana mau disembunyikan, Pak? Ya, diperhatikan. Lalu akhirnya yakinlah para alim ulama ini, ditangkap dia. Mengakulah bahwa kamulah yang kami tunggu-tunggu. Kamulah yang dikejar-kejar kan? Dan pasukan yang mengejar tenggelam di Al-Baida. Kamulah yang akan memimpin kami. Kata Rasulullah, engkaulah yang akan mengeluarkan kami dari kezaliman yang sedang melanda dan menimpa kita umat Nabi Muhammad. Apa kata laki-laki tersebut? Kalian salah orang, carilah yang lain. Kalian tidak betul menangkap orang, bukan saya, carilah yang lain. Hanya kebetulan mirip. Didesak, ditanyakan kepadanya tentang keturunannya, ditanya nasabnya. Karena ini Al-Mahdi akhlaknya adalah akhlak Nabi Muhammad, dia tak pandai berdusta, Pak. Dia jujur, dia sebutkan apa adanya, maka benar, kamulah orangnya. Terjadi perdebatan. Terakhir laki-laki ini berkata, demi Allah, yang soleh dan beriman mengepung Masjidil Haram, menjaga ketat laki-laki ini supaya jangan lari. Beda dengan yang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Kalau yang ini mengelak semampunya, dia mengelak, masih terus mengelak, mirip dengan atuk moyangnya Hasan bin Ali yang tidak suka kepada kepemimpinan. Ketika diangkat menjadi khalifah yang kelima, dengan cepat dia berfikir bagaimana cara mengamankan perpecahan yang ada, menyatukan kalimat kaum muslimin, walaupun harus menanggalkan jabatan khalifah yang ada di pundaknya dan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya dalam 6 bulan saja kaum muslimin kembali bersatu di tangan Hasan bin Ali. Memang beliau tak berminat dengan jabatan, tetapi apa yang dilakukannya, manuver yang dibuatnya menyebabkan kalimat kaum muslimin yang terbelah dan terpecah kembali menjadi satu. Hal yang sama akan dilakukan nanti oleh Al-Mahdi yang memang tidak suka dengan kepemimpinan dan juga nggak ngerti saya mau buat apa. Dia hanya seorang pemuda soleh, dia hanya seorang pemuda yang taat, yang akhlaknya mulia, yang diberi oleh Allah sedikit ilmu. Apa yang mau saya buat? Tapi dia minta pada Allah. Ini Rasulullah yang menceritakan, ya, dia minta izinkan aku bermunajat satu malam ini kepada Allah. Maka dikawal ketatlah beliau. Beliau pun menangis terseduh-sedan, menangis dalam tahajud, memohon petunjuk kepada Allah. Fa aslahahu Allah fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaan lelaki yang kelak akan menjadi Imam Mahdi ini. Dalam satu malam itu Allah perbaiki. Maksudnya Allah perbaiki apa? Allah upgrade kemampuannya, Allah berikan langsung dalam satu malam itu. Kalau bagi Allah apa yang sulit? Aslaha itu adalah dari nggak ada, dari rusak, nggak punya, Allah masukkan kemampuan itu. Seperti Allah memasukkan kemampuan kepada Nabi Adam. Tanpa belajar, Nabi Adam tahu segala-galanya. Begitu juga Imam Mahdi. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Dalam satu malam Allah perbaiki langsung lelaki ini. Sehingga bagaimana cara memimpin sudah tahu oleh beliau, bagaimana cara perang supaya memenangkan setiap pertempuran Allah masukkan ilmunya, sehingga beliau tahu terang benderang apa yang harus dilakukan dalam perang. Karena menertibkan dunia yang penuh dengan pertumpahan darah dan peperangan hanya dengan perang pula, tetapi perang yang pasti menang. Kemudian Allah masukkan kemampuan bagaimana mengelola ekonomi dunia yang sedang hancur lebur. Allah berikan kemampuan kepadanya bagaimana cara mengelola pertanian, bagaimana cara mengelola kekayaan bumi, bagaimana cara memadamkan api-api fitnah dan kezaliman. Semuanya Allah masukkan kepadanya dalam satu malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Selesai. Besoknya ketika matahari terbit, hatinya sudah tenang, hatinya sudah mantap. Didesak lagi oleh para ulama. Apa kata beliau? Saya siap.
maka terjadilah pembaiatan. Pembaiatan ini diketahui oleh pemerintahan yang sedang berkuasa menguasai Mekah, Madinah. Pemerintah Arab Saudi yang aslinya adalah Yahudi ini. Mereka bertekad untuk menghabisi lelaki yang sudah dibaiat ini. Beda dengan dulu yang ngaku sebagai Imam Mahdi lalu melakukan pertumpahan darah di Masjidil Haram, ya, nembakin orang. Ini beda. Kalau ini benar-benar ulama yang membackupnya. Orang-orang beriman segera berbaiat kepadanya. Arab Saudi mengerahkan semua kekuatan Bani Kalab sejazirah Arabiah untuk bersatu menghabisi Imam Mahdi dan bala tentaranya yang mumpung masih kecil. Ternyata Masya Allah berdatangan orang-orang beriman, Pak, yang sudah mendengarkan kabar ini, berdatang dari penjuru negeri setimur tengah, sejazirah Arabiah, berdatangan dari negeri Syam, dari Khurasan, semuanya berdatang berbaiat dengan cepat dengan Imam Mahdi. Karena perintah Nabi begitu. Walaupun kalau kamu sudah mendengar dia muncul, wajib kamu mendatanginya walaupun kamu merangkak di atas salju. Perlu Bapak ingat sekarang, Mekah Madinah sudah dibungkus oleh salju sekarang ini. Baik, mari kita break dulu. Kita laksanakan solat Isya. Kita lanjutkan ba'da salatul Isya insyaallah taala. Baik, kami silakan kepada